Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya sangat bersyukur karena kita berkesempatan untuk mempelajari akan sabda firman khususnya pada minggu ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, walaupun dalam kalangan keluarga kami masih dapat bersekutu bersama, karena ini adalah kasih daripada Tuhan yang terus menggerakkan hati pikiran kami untuk terus beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sesi pembelajaran kami pada hari ini di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, teks kita pada hari ini diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sehingga yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat 14 sehingga yang ke-15. Saya akan bacakan di sini di dalam versi ataupun di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Di dalam ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 hingga yang ke-15. Jemaat Tuhan yang dikasihi, adalah suatu kedukacitaan buat saya kepada semua anggota jemaat jegaan saya, karena tidak dapat bersama-sama untuk beribadah bersama, khususnya di dalam gereja, karena faktor PKP 3.0 dan juga faktor kesehatan saya yang masih tidak mengizinkan buat masa sekarang ini. Karena seperti yang kamu ketahui, saya masih lagi di kampung untuk perubatan ataupun proses rawatan bagi kaki saya. Namun pun begitu, saudara-saudari yang terkasih, bukan halangan kita untuk tidak mengadakan ibadah, karena kita masih boleh bersekutu melalui ibadah secara online ataupun maya melalui audio seperti yang sekarang ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pastinya tidak asing lagi bagi kita mendengar serta mempelajari tentang suatu tema untuk bulan Juni ini, yaitu berkat. Tema ini selalu kita dengar dan dibawakan di dalam persekutuan. Namun kali ini kita akan diingatkan atau diteguhkan oleh tema tentang berkat. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun kita tahu apa itu berkat, namun apakah kita tahu cara menggunakan berkat dari Tuhan, yang merupakan subtema kita pada minggu ini, yaitu cara menggunakan berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan sebentar tadi berkata tentang saranan atau dorongan Rasul Paulus kepada Timotius supaya menggunakan karunia yang Allah telah berikan, yaitu pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, dilakukan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana kita menggunakan berkat daripada Tuhan? Salah satunya, saudara-saudari, adalah tidak lalai menggunakan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saudara-saudari, ia adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius agar tidak lalai menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan. Lalai bermaksud kurang berhati-hati atau tidak mengedakan. Jadi tidak lalai menggunakan karunia Allah maksudnya. Paulus mahu mendorong Timotius agar menggunakan karunia yang sudah Allah berikan kepadanya,
dengan sebaik mungkin. Nah, saudara-saudari, sebagai umat Tuhan, kita juga didorong untuk menggunakan berkat atau karunia Allah dengan baik. Sebagai contoh, apabila kita menerima berkat dari Tuhan yaitu kesehatan, gunakan kesehatan tersebut dengan sebaik mungkin, khususnya dalam pelayanan gereja. Sama seperti kita menerima berkat dari Tuhan yaitu uang, pergunakanlah uang tersebut dengan baik untuk membantu keluarga, rekan-rekan, serta pelayanan di dalam gereja khususnya. Jangan lalai di dalam hal tersebut, saudara-saudari. Karena kita didorong, kita diberi saranan agar supaya tidak lalai menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, saudara-saudari, adalah melakukan dengan rajin. Nah, apa itu melakukan dengan rajin, saudara-saudari? Maksudnya di sini, kalau Tuhan memberkati dengan memberikan pelayanan kepada kita, maka lakukanlah itu dengan penuh sungguh-sungguh ataupun dengan kerajinan. Paulus mendorong juga kepada Timotius untuk melakukan dengan rajin berkat pelayanan yang sudah dipercayakan kepadanya. Bahkan, kerajinan itu dinyatakan dengan mencurahkan seluruh keupayaan terhadap berkat pelayanan yang telah diberikan. Nah, seperti yang Timotius alami. Nah, banyak karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan di gereja. Namun ada sebahagian di dalam anggota kita tidak menggunakan berkat karunia yang Tuhan berikan itu dengan rajin ataupun dengan sungguh-sungguh. Nah, kadangkala bila disuruh itu dan ini, kadang sukar untuk melakukan karena banyak kerja, itu ini lagi belum saya selesai. Nah, sehingga kan pelayanan di dalam gereja, pelayanan untuk Tuhan tidak diedakan, hanya diambil mudah. Nah, oleh itu lakukan dengan rajin segala berkat karunia tersebut dengan baik, dan rajin itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara-saudari, apabila kita rajin melakukan di dalam pelayanan khususnya yang sudah diamanahkan kepada kita, tiada orang lain mendapat berkat tersebut, melainkan diri kita sendiri. Karena apabila kita tidak rajin untuk melakukan pelayanan yang sudah diamanahkan kepada kita, bagaimana apabila Tuhan menarik karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Nah, lagi sandi kalau kita terkena sedemikian. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan rajin segala pelayanan yang sudah Tuhan amanahkan kepada kita. Hal yang terakhir, saudara-saudari, menggunakan berkat Tuhan untuk memberkati orang lain. Suatu berkat yang telah kita terima dari Tuhan harus dapat memberkati orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain, sebab itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Nah, oleh itu saudara-saudari, marilah kita menggunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberkati orang lain, agar bukan hanya kita yang diberkati, tetapi orang lain juga diberkati dengan berkat-berkat yang kita terima. Ini adalah suatu seranan kepada kita semua. Ada orang apabila dia sudah menerima berkat daripada Tuhan, dia sukar untuk berkongsi di antara satu dengan yang lain. Sukar untuk memberkati juga dengan orang lain. Sukar untuk berkongsi. Nah, ini seharusnya tidak ada di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita menggunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberkati juga pada orang lain, menolong orang lain di dalam kesusahan, menggunakan berkat tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebagai kesimpulan, marilah kita terus melatihkan diri dalam untuk bagaimana cara menggunakan berkat dari Tuhan. Adalah suatu kerinduan sebagai umat Tuhan untuk terus diberkati dan memberkati sesama dalam semua aspek. Saudara-saudari, apabila dikatakan dalam semua aspek, ini tidak tertumpu dengan satu aspek saja, malahan menyeluruh aspek yang harus kita lakukan agar supaya dapat memberkati orang lain. Nah, saudara-saudari, biarlah apa yang sudah kita dengar, pelajari sebentar tadi, itu menjadi suatu keteguhan, suatu kekuatan, suatu pengajaran, kesadaran di dalam setiap pribadi kita. Memang kita tahu kita ini bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi saudara-saudari, kita juga tidak dituntut agar supaya sempurna dapat melakukan 100%, tetapi sekurang-kurangnya setiap masa
setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada perubahan, khususnya di dalam diri kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, terima kasih Tuhan di atas firman yang sudah kami dengar, pelajari sebentar tadi. Pastinya Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami lakukan ataupun ikuti, yaitu tentang berkat ataupun cara menggunakan berkat daripadamu. Tetapi kami yakin dan percaya apabila kami punya sungguh-sungguh, apabila kami tidak lalai, apabila kami terus melakukan dengan rajin, dan apabila kami dapat menggunakan berkat daripadamu itu, dan sehingga akan dapat memberkati orang lain, pastinya Tuhan tetap berkenan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kata firman-Mu kami dapat simpan di dalam setiap pribadi kami, agar supaya bukan diri kami sendiri yang terus diberkati, melainkan keluarga kami, melainkan rekan-rekan sekeliling kami, keluarga terdekat kami, malahan orang-orang di sekeliling kami yang memerlukan perkongsian berkat daripada kami semua. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin berdoa terkhusus untuk COVID-19 ataupun virus yang masih lagi berleluasa saat ini, sehingga kan pada saat ini negara Malaysia merupakan tertinggi di seluruh dunia, salah satu tertinggi di seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kerendahan hati, agar supaya kami bijak, kami rendah hati untuk menerima segala arahan daripada pihak berkuasa, pihak yang sudah ditetapkan untuk mengurus. Biarlah kami tidak terjerumus di dalam keinginan kami, keegoan kami itu tersebut. Oleh sebab Tuhan, biarlah kami dapat mempelajari. Biar kami dapat mempelajari daripada orang-orang yang terus patuh, terus taat kepada SOP ataupun perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Karena kami tahu mereka juga adalah utusan daripadamu yang sudah Engkau pilih untuk melindungi kami, khususnya daripada penyakit COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini dalam keadaan tidak sehat, luar daripada tubuh jasmani mereka ataupun dalaman mereka, malahan dalaman rohani mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan terus menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh setiap anggota kami. Biarlah ada suatu kesembuhan terjadi ke atas kami semua yang merasakan sakit saat ini. Kami punya kerinduan untuk terus dapat melayani Engkau Tuhan, tetapi oleh karena penyakit yang membuatkan keterbatasan untuk pergerakan pelayanan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, tolong kami, berkati kami melalui obat-obatan ataupun segala proses rawatan yang kami jalani, khususnya di setiap penyakit yang kami alami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap anggota kami yang bekerja di luar sana. Tuhan yang terus melindungi mereka, memberkati mereka. Karena kami yakin percaya Tuhan sentiasa melihat setiap keperluan, setiap kerinduan, keduka citaan yang mereka alami. Oleh sebab itu setiap pribadi tersebut kami ingin serahkan sepenuhnya di dalam kekuasaan, di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap perancangan, tidak kira di dalam gabungan Jemaat Galilea ataupun di setiap jemaat yang sudah merancang untuk melakukan kemandirian bagi gereja masing-masing. Kami mohon Tuhan terus menolong kami. Kami mohon biar Tuhan terus membuka jalan bagi kami, agar supaya setiap rancangan yang sudah diperancangkan itu kami dapat teruskan. Karena semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Tolong kami buka jalan setiap perancangan yang sudah kami rancangkan, khususnya di dalam gabungan Jemaat Galilea. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang terus menyertai kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.